Baik, selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 52 akan menjelaskan tentang tugas besar manajemen data mengenai program Smart Lab Assist yang dilatar belakangi oleh lab PTI yang masih manual dan di sini solusinya adalah Smart Lab Assist. Langsung saja. Di sini ada perancangan basis data. Yang pertama kita membuat SRS, di mana terdiri atas tujuan. Tujuan pembuatan sistem Smart Lab Assist ini untuk membuat sistem digital yang mendukung pengelolaan akses keluar masuk lab dan peminjaman alat lab. Next. Skopnya di sini ada nama sistem Smart Lab Assist, objektif mendukung pengelolaan aktivitas di laboratorium, mulai dari mengontrol akses keluar masuk, mengelola proses peminjaman, serta mengirim notifikasi jika ada keterlambatan. Next. Ada cara kerja sistem untuk mahasiswa dapat mengetap RFID, memilih mode, dan meminjam alat lab. Serta untuk admin lab dapat mengelola data mahasiswa, melihat log akses keluar masuk, mengirim laporan jika ada keterlambatan. Next. Di sini ada blok diagram, ada input, sistem, dan outputnya. Inputnya dapat dilihat di sini, dan data outputnya dapat dilihat di sini. Next. Selanjutnya ada dekomposisi problem, di mana dipecah menjadi 3 bagian, ada manajemen akses lab, manajemen aktivitas lab, dan manajemen notifikasi serta denda. Next. Di sini ada use case diagram, di mana ada 3 aktor, yaitu admin, sistem, dan mahasiswa yang saling berhubungan dengan apa yang dapat dilakukannya. Selanjutnya di sini ada IRD, dapat dilihat ada entitas mahasiswa, aktivitas akses lab, alat lab, dan entitas asosiatif yaitu peminjaman, serta dengan atribut masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan akuisisi data. Nah, yang pertama itu ada flowchart. Flowchart itu menjelaskan alur proses utama Smart Lab Assist mulai dari verifikasi pengguna hingga peminjaman dan pengembalian alat. Nah, flowchart sendiri bisa dilihat di samping. Next, di sini ada Tinkercad. Tinkercad kita menggunakan komponen seperti Arduino, keypad untuk mengganti RFID, LCD, dan API Buzzer, LED, dan breadboard. Selanjutnya akan dijelaskan melalui video. Baik, untuk simulasi dari Tinkercad, perlu diketahui bahwa RFID diproyeksikan dengan keypad karena tidak ada sensor RFID di Tinkercad, lalu asumsi hanya satu peminjam karena keterbatasan Tinkercad sendiri. Untuk tombol A itu tab kartu dan pengembalian alat, tombol sign A sebagai tab kartu invalid, tombol D itu sebagai enter. Langsung saja dimulai. Ini langsung tekan A sebagai tab kartu, selamat datang, lalu tekan masuk lab atau pinjam alat, pilih alat yang diinginkan, pilih satu, lalu pilih durasi, saya pilih 6 detik, pilih enter D. Di sini durasi terekam dan ketika 5 detik akan ada peringatan, waktu tetap berjalan. Ketika melebihi dari waktu peminjaman, alarm akan datang dan akan dihitung berapa lama detik telatnya, detik terus berjalan, pengembalian alat pencet A lagi. Terekam dendanya sebesar 2000 karena perhitungannya adalah per 5 detik 2000 begitu. Jikalau untuk ingin masuk lab, pencet A untuk tab kartu, pilih masuk lab, tombol masuk lab, hanya ada pilihan untuk masuk untuk keluar. Untuk simulasi tab kartu invalid, tekan saja tombol apapun, akan ada muncul ada tidak dikenal akses disolak dan alarm juga akan menyala. Lalu jikalau untuk meminjam alat tapi tidak melebihi alarm pengingat tidak akan berbunyi. Langsung saja. Nah, alat langsung dikembalikan. Selanjutnya wiring diagram. Nah, wiring diagram ini untuk menggambarkan hubungan antara komponen dan alur kelistrikannya. Yang dilingkarkan itu ada sensor-sensornya, ada piezo buzzer dan juga keypad. Selanjutnya ada tabel SQL, di sini ada tabel mahasiswa, alat lab, peminjaman, dan aktivitas akses lab sesuai dengan IAD yang ada dengan 10 insert data yang bisa dilihat contohnya di sini di sebelah kanan. Lalu di sini ada query SQL, di mana yang pertama itu menunjukkan tabel mahasiswa, alat lab, peminjaman, dan serta aktivitas lab. Yang kedua ini list mahasiswa yang mengembalikan tidak tepat waktu dan sertakan waktu dendanya. Lalu ada list mahasiswa yang mendapat denda lebih dari 10.000. Lalu ada list mahasiswa yang meminjam alat ukur antropometri. Di sini juga dimasukkan script masing-masing SQL dan di sini ada contohnya di sebelah kanan bawah. Selanjutnya ada list mahasiswa yang aksesnya ditolak, list frekuensi alat yang dipinjam, list frekuensi mahasiswa yang mengakses lab, list mahasiswa yang sedang aktif menggunakan lab. Di sini juga dicantumkan script SQL, dari sini contohnya bisa dilihat di bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.